لله المختص برحمته والجبروت العزيز العلام المتفضل على عباده المذنبين ولم يؤاخذهم بتخيل ولا وهما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة عبدا وعجما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بقربه في الفردوس الأسمى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه. وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Riyad rahimahullah. Pertama dan utama saya berwasiat khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada umumnya kepada jamaah semuanya. Hendaklah kita selalu meningkatkan takwa dalam keadaan apapun. Banyak orang maupun sepi orang, kondisi ramai maupun sepi, untuk selalu takwa kepada Allah. Karena dengan takwa adalah kunci kesuksesan seseorang. Dengan takwa orang itu nantinya akan bisa orang itu dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jemaah rahimakumullah. Memang takwa itu adalah sesuatu yang mungkin ketika orang melakukan kebaikan itu bisa dianggap takwa. Karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah kalimat wajizatun jami'atun lil khair. Kalimat yang simpel, yang mudah dicerna, yang mudah diingat, tetapi dengan kalimat itu mencakup seluruh kebaikan. Maksudnya di mana? Segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan kalau itu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, maka itu akan menjadi takwa. Begitu juga sebaliknya, segala perbuatan yang tidak dilandasi dengan takwa, maka orang itu akan melaksanakan dengan sia-sia. Banyak ya Al-Quran dicontohkan. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun." Celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat dikatakan Allah celaka. Bagaimana orang yang tidak sholat? Yang celaka itu bagaimana? Alladziina hum 'an shalatihim sahun. Sholat yang dalam keadaan lalai. Dan dia tidak ingat kepada Allah. Dia tidak bersungguh-sungguh melaksanakannya dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi juga dikatakan, "Kam min shaimin," dalam riwayat yang lain, "Rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan haus dan
puasanya sia-sia, tidak bermakna. Bagaimana tidak? Orang yang sudah lapar siang-siang suruh menahan lapar kedahaga, tetapi itu puasa itu tidak dianggap oleh Allah. Karena apa? Karena puasanya dalam keadaan tadi ditegaskan oleh Allah, kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa sih makna takwa itu sebenarnya? Banyak orang yang mengatakan takwa, bahkan itu menjadi salah satu rukun dari salah satu khutbah Jumat. Kalau tidak ada wasiat takwa, maka khutbah Jumat itu dianggap tidak sah. Wasiat takwa harus diucapkan dalam bentuk ketakwaan. Tidak cukup dalam hati Allah wa hati Rasul. Ijtinabun nawahi wamtithalul awamir tidak cukup. Dan takwa itu mencakup seluruhnya. Imtithalul awamir sudah dilaksanakan dengan ketakwaan, maka itu bernilai takwa. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu adalah ketika didasari dengan takwa, maka itu juga bukan menjadi ketakwaan. Orang yang menyeru kesabaran itu bisa menjadi ketakwaan. Orang yang menyeru untuk berbuat takwa, untuk taubat, itu juga menjadi salah satu takwa. Apa itu takwa itu sebenarnya? Sayyidina Ali radhiyallahu wajah mencoba mendefinisikan yang sangat gamblang. Sayyidina Ali berkata, at-taqwa huwa khauful jalil. Orang yang takwa itu adalah orang yang selalu merasa dirinya takut kepada Allah yang Maha Agung. Dimanapun dia berada, orang itu selalu diawasi oleh Allah. Baik itu orang yang bekerja di kantoran, orang yang bekerja di pertanian, orang yang bekerja di manapun sebagai guru, semuanya itu kalau itu didasari dengan takwa, maka semuanya bernilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa dirinya takut dan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah adalah khauful jalil. Yang kedua, wa'amalut tanzil, melaksanakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Itu Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada 3 perintah yang salah satu perintah itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apa perintah itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Allah, ketika Allah kita taat kepadanya, maka berarti orang itu taat kepada Allah. Berarti dia menjalin hubungan baik dengan Allah. Hablum minallah. Rasul adalah manusia yang hidup di kalangan manusia, utusan Allah yang berbentuk manusia, yang bisa dipilih dari segi kemanusiaannya. Maka ketika kita mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Rasul, maka itu adalah bersama dengan orang itu telah menjalin hubungan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas itu harus bisa beriringan dengan baik. Orang ketika hablum minallahnya bagus, ahli ibadah taat, tetapi dengan hubungan sesama manusia jelek, maka orang itu tidak bisa dikatakan
hablum minallah wal hablum minan nas dalam bahasa. Sebaliknya, orang yang hubungan manusia dengan tetangga, saudara, famili sangat baik sekali, tapi dia tidak pernah sholat, selalu meninggalkan puasa, lupa akan zakat, maka orang itu tidak bisa dikatakan baik. Mungkin baik dengan manusia saja, tapi tidak baik dengan Allah. Yang bagus bagaimana? Harus kedua-duanya ini beriringan. Baik dengan Allah dalam artian ibadahnya taat, ibadahnya giat, selalu melaksanakan perintah Allah dengan tepat, dan juga berhubungan dengan manusia juga sangat bagus. Itu perintah yang pertama dalam Al-Quran. Perintah yang kedua, anishkurli waliwalidayya, hendaklah kamu pandai bersyukur kepada aku, Allah, waliwalidayya, dan juga kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah adalah suatu perbuatan yang harus kita lakukan. Dalam sebuah syair dikatakan, syukrul ilahi nikmatin wajibun bisyukrihi, fa kaifa syukri birrahu wa birruhu min syukrihi. Syukur kepada Tuhan adalah sebuah kenikmatan. Ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah dan kita bisa bersyukur kepada sesamanya, kita bisa berbagi, kita bisa saling tolong menolong kepada manusia yang lain, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan kenikmatan yang sangat luar biasa itu wajib disyukuri, mujibatun disyukuri. Ketika kita mendapatkan kesyukuran, terus kita bisa mensyukuri apa yang kita rasakan, itu yang bisa mensyukuri apa yang kita rasakan, itu juga wajib disyukuri. Fakaifa syukri birruh, bagaimana saya bisa bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah, wa birruhu min syukrihi, dan kebaikan-kebaikannya itu juga termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya bisa berbuat syukur, mensyukuri atas apa yang kita dapatkan, terus itu bernilai di hadapan Allah, bahwa itu sesuatu yang bernilai itu adalah sesuatu wabirruhu min syukri, dan berbuat baik termasuk juga berbuat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya manusia itu merasa tidak bisa berbuat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak saya bersyukur untuk berbagi hasil kepada manusia, berbuat hasil bagi manusia itu juga perbuatan baik Allah kepada kita. Allah mengingatkan kita untuk bisa berbuat baik. Misalnya, ketika kita punya rezeki, kita mau membangun Masjid Ar-Rayyan ini dengan megah, kita sisihkan harta kita, maka perbuatan baik yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa ingat, itu adalah juga harus disyukuri. Sehingga nantinya orang itu ketika pandai-pandai bersyukur kepada Allah, dia merasa tidak mampu untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu adalah bentuk dari kebaikan Allah. Sampai punya rezeki kita bisa bagi, itu kebaikan dari Allah. Karena punya rezeki itu kebaikan dari Allah, karena Allah memberikan sampai rezeki. Terus sampai bisa berbuat baik kepada manusia lain, itu juga merupakan rezeki dari Allah. Dan itu adalah kenikmatan dari Allah. Terus tidak ada, sehingga kita tidak mampu lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimahumullah.
makna takwa yang ketiga adalah bagaimana bil menerima dengan yang sedikit. Yang sedikit mampu kita terima. Kalau banyak orang bisa. Ketika kita mencoba menjanjikan sesuatu terus kita prediksikan bahwa ini akan berhasil, terus sesuai prediksi mungkin orang lain bisa. Tapi kalau kita sudah memprediksikan bahwa ini akan berhasil, ternyata sebaliknya itu di luar dugaan kita, maka ketika itu kita mampu menerima dengan apa yang kita terima, maka itulah al-qanaah bil qalil. Dalam sebuah kaidah dikatakan al-qanaah bil qalil ya'tika kasih. Menerima dengan sesuatu yang sedikit itu akan mendatangkan sesuatu yang banyak. Jadi ketika kita mampu menerima dengan sesuatu yang sedikit itu, pasti kita akan juga mampu menerima dengan sesuatu yang banyak. Belum tentu orang mampu menerima sesuatu yang sedikit kalau sesuatu yang banyak dia selalu mampu menerimanya. Dan yang terakhir adalah al-isti'dad lit-ta'khir. Selalu bersiap-siap untuk hidup adalah perjalanan. Hidup adalah bagikan orang yang hampir untuk mencari berkah, untuk menuju ke akhirat. Maka dari itu selalu berbuat baik, selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam apapun bentuknya. Ketika ada seruan pembangunan masjid, selalu cepat-cepat kita berikan. Ketika ada seruan untuk bersedekah, selalu kita cepat-cepat melaksanakannya. Ketika ada seruan azan, kita selalu datang tepat waktu. Ketika ada apapun perintah untuk puasa, kita adalah orang yang selalu bersegera untuk melaksanakannya. Maka ketika itu semuanya kita bisa kita lakukan, maka itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika diserukan tadi di awal bahwa semampu takwa hakku tuqati, semampu kita tidak mungkin untuk bisa melaksanakan semuanya. Dari nomor 1, 2, 3, dan 4 kita mungkin hanya bisa semampunya, bahkan mungkin bisa 10% atau 5%-nya. Maka itu yang terbaik buat kita. Dan kita mampu untuk berusaha, kita mencoba untuk berusaha, maka itu adalah orang yang terbaik buat diri kita sendiri. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah kama amana la ilaha illallah wa la syarika lahu liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akram adada ni'amillahi wa ridwanihi. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا اللهم انصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد واجعل الأمن بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم بدد شملهم اللهم مسجد جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين ومدفنا والمسلمين واغفرنا وإياهم شر مصيبة الدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يقول العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله وذكروا ما لديكم الله أكبر